Shalom teman-teman. Selamat siang. Saya percaya bahwa setiap kita dalam keadaan yang luar biasa semua karena anugerah Tuhan. Dan saya bersyukur, berterima kasih kita boleh ada sama-sama tempat ini untuk kita boleh sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Jadi sebelum kita memulai, mari kita kembali satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan untuk waktu dan kesempatan kami boleh ada di tempat ini. Kami saatnya mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak layak Tuhan, yang tidak punya pengalaman yang lebih Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan titipkan Tuhan. Untuk boleh setiap kami mendengarkannya Tuhan, menangkapnya Tuhan dan melakukannya Tuhan. Tetapi kami layakkan kami Tuhan, dan buat kami fokus Tuhan, dan kami percaya bahwa setiap perkataan semuanya Tuhan boleh tersampaikan, mereka semua boleh mengerti, mereka menangkap, mereka melakukannya Tuhan, dan itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi Tuhan kami boleh menyerahkan Tuhan penyampaian kebenaran firman-Mu Tuhan siang hari ini Tuhan ke dalam tangan Kau. Biar Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh bekerja atas setiap kami, atas setiap pribadi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik teman-teman, kita kalau teman-teman tahu ada mungkin sudah tahu bahwa gereja kita punya tema yang besar. Tema besar kita, gereja kita tahun ini yaitu membangun manusia roh dan menjadi manusia roh. Dan di dalam membangun manusia roh, dan untuk membangun itu selalu pasti butuhkan suatu bahan, suatu syarat, suatu hal yang ataupun proses yang diperlukan untuk kita boleh membangun suatu rumah ataupun membangun sesuatu hal. Jadi seperti membangun suatu kehidupan rohani, itu juga diperlukan hal-hal yang rohani untuk kita boleh membangun kehidupan rohani. Jadi ada banyak hal yang kita perlukan untuk kita boleh mencapai membangun kehidupan kerohanian kita dan menjadi manusia rohani kita. Dan apa yang menjadi kerinduan daripada gereja Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, bahkan gembala kita tempat ini, bahwa tema ini gembala kita rindu bahwa bahkan kita juga sahabatnya pasti kita rindu, kita sama-sama rindu mengalami pertumbuhan secara rohani. Kita rindu kita mengalami kebangunan rohani atas setiap kehidupan kita. Kita rindu kita boleh menjadi manusia rohani. Jadi saat kita menjadi manusia rohani, ada sesuatu hal yang mulai nampak nyata dalam kehidupan kita. Kita yang tadinya biasa-biasa saja, tidak senang dengan hal-hal yang rohani, tapi saat kita mau bertumbuh, saat kita mau belajar, saat kita rindu untuk melakukan mendapat pertumbuhan secara rohani, saya percaya bahwa kita juga akan mengalami pertumbuhan rohani. Kita akan selalu rindu untuk hal-hal yang rohani. Jadi ada banyak hal yang Tuhan juga titipkan atas gembala kita. Ya, bahkan setiap bulannya gembala kita sudah punya tema-tema kecil untuk mendukung tema besar ini supaya seluruh jemaat Tuhan boleh benar-benar mengalami pertumbuhan, pembangunan rohani dan menjadi manusia rohani. Dan bulan ini gembala kita mengambil tema kecilnya yaitu prioritas hidup yang benar. Kemarin dikatakan bahwa apa sih prioritas itu? Minggu kemarin yang kita sudah mungkin mendengar bahwa prioritas itu adalah segala sesuatu ataupun tindakan yang kita lakukan lebih daripada yang lain, yang kita utamakan lebih daripada yang lain. Kita mengutamakan sesuatu hal yang lebih utama daripada yang lain. Dan kadang inilah yang menjadi permasalahan dalam hidup kita. Kita kadang menempatkan prioritas itu tidak sesuai dengan tepat. Kadang apa yang menjadi prioritas, yang harusnya menjadi prioritas kita utama, kita tempatkan di prioritas yang berikutnya, yang kedua atau ketiga ataupun yang terakhir. Dan kita sama-sama tahu bahwa setiap kita orang-orang percaya bahwa kita punya prioritas dalam kehidupan kita sebagai seorang orang percaya, bahwa kita harus memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Berikutnya yang kita perlu prioritaskan yaitu keluarga. Berikutnya pekerjaan atau berusaha kita, pendidikan, profesi kita, dan yang terakhir bahwa kita menempatkan
pelayanan, yaitu melayani pekerjaan Tuhan di posisi yang setelah kita mendapatkan prioritas di dalam pekerjaan dan usaha ataupun profesi kita. Jadi minggu kemarin kita bicara tentang prioritas Tuhan, prioritaskan Tuhan. Firman Tuhan kemarin dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan saya percaya bukan ini adalah firman Tuhan. Tuhan tidak katakan bahwa hanya sebagian, hanya 3/4 bagian yang akan diberikan kepada kita saat kita mencari Tuhan. Kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tapi Tuhan katakan bahwa saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi setiap kita. Apa itu semuanya? Mungkin apa yang kita butuhkan saat ini, kita rindu, kita mencapai cita-cita, mungkin kita rindu untuk berprestasi di dalam pekerjaan, di dalam usaha, ataupun di dalam pendidikan. Saya percaya saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, semuanya akan diberikan bagi setiap kita, akan ditambahkan bagi kita. Karena saya percaya saat kita rajin merenungkan firman Tuhan, membaca, mendengarkan firman Tuhan, hikmat Tuhan itu terus memenuhi setiap kita, sehingga kita yang tadinya tidak mengerti, kita yang tadinya tidak paham, karena firman Tuhan yang memampukan kita, mengingatkan kita, dan membuat kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya kita tidak bisa lakukan. Jadi mari, yang pertama minggu kemarin katakan bahwa kita harus prioritaskan Tuhan. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena apa? Karena Tuhanlah yang sudah mengasihi kita. Karena Tuhanlah yang sudah benar-benar membuat kita, menjadikan kita bagian daripada orang-orang yang diselamatkan. Jadi mari kita prioritaskan Tuhan dan jangan tempatkan Tuhan di prioritas yang lain, tapi tempatkan Tuhan sebagai prioritas yang pertama. Firman-Nya juga kemarin katakan bahwa janjinya bagi setiap kita yang mencari Tuhan, yang memprioritaskan Tuhan, kita akan mendapatkan, Tuhan akan memberikan semuanya itu bagi kita. Dan sekarang minggu ini kita akan bicara tentang memprioritaskan keluarga. Jadi bicara soal keluarga, memprioritaskan keluarga, saya percaya bahwa saya juga banyak belajar bahwa minggu ini temanya yaitu tentang prioritas membangun keluarga yang dikehendaki Tuhan, dikehendaki Allah. Dalam membangun di dalam prioritas membangun keluarga yang dikehendaki Tuhan, saya juga masih belajar, masih banyak kekurangan, masih banyak hal-hal yang perlu saya benahi di dalam membangun kehidupan keluarga yang dikehendaki Tuhan. Tapi di sinilah kita mau sama-sama belajar. Kita mau sama-sama belajar bagaimana kita bisa membangun kehidupan keluarga yang dikehendaki Tuhan. Jadi mungkin di antara sini, di antara teman-teman semua belum ada yang berumah tangga, tapi mungkin pasti tidak akan berumah tangga. Teman-teman pasti akan berumah tangga. Biar ini boleh menjadi bekal bagi setiap kita bahwa apa yang harus kita lakukan untuk kita boleh benar-benar menciptakan, melahirkan atau membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang dikehendaki Tuhan. Jadi tema minggu ini yaitu prioritas membangun kehidupan keluarga yang dikehendaki Tuhan. Jadi mari kita sama-sama sebelumnya akan baca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bahwa Allah memberkati mereka, Allah memberkati Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi inilah keluarga pertama yang Tuhan ciptakan di muka bumi, adalah keluarga Adam dan Hawa. Jadi pertama-tama kita mungkin tahu apakah itu keluarga. Keluarga itu adalah suatu institusi ataupun suatu lembaga terkecil yang Tuhan Allah ciptakan sendiri di bumi ini.
Dan apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan buat yang pertama kali yaitu membentuk rumah tangga Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, Tuhan persatukan mereka untuk mereka boleh memiliki keturunan. Dan apa yang Tuhan kehendaki daripada setiap keluarga, apa yang Tuhan kehendaki saat Tuhan mempersatukan Adam dan Hawa. Dikatakan bahwa Allah menghendaki bukan hanya sekedar beranak cucu dan bertambah banyak, tapi ada satu kerinduan daripada Allah yaitu bahwa mereka boleh melahirkan keturunan-keturunan yang memiliki karakter ilahi. Jadi itulah yang menjadi kehendak Tuhan atas setiap keluarga bahwa menghendaki setiap keluarga itu melahirkan keturunan-keturunan yang berkarakter ilahi dan berkarakter ilahi. Tetapi di dalam perjalanannya Adam dan Hawa dia juga mengalami cobaan. Dia mulai mengalami dia dikatakan bahwa dia jatuh, mereka juga jatuh di dalam dosa. Sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk membangun keluarga yang memiliki karakter ilahi itu hampir gagal. Tetapi Tuhan percaya bahwa Tuhan itu juga punya maksud. Tuhan itu juga penuh kasih. Dia tetap kepada tujuannya bahwa dia rindu untuk terus membangun keluarga-keluarga yang berkarakter ilahi. Jadi itulah keluarga yang pertama yang Tuhan bentuk di muka bumi ini, Adam dan Hawa. Dan di sini juga saya mau bagikan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa membangun keluarga yang dikehendaki Tuhan. Dan ini pun hal ini pun yang saya pelajari, yang saya lakukan saat ini, dan saya terus belajar melakukan semua ini karena saya rindu juga saya boleh membangun kehidupan keluarga yang dikehendaki Tuhan, yaitu melahirkan keturunan-keturunan yang ilahi. Yang pertama yang harus kita lakukan bahwa kita harus menaruh Tuhan itu sebagai fondasi di dalam kehidupan keluarga kita. Jadi karena Tuhan itu fondasi dalam kehidupan keluarga kita. Kenapa kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai fondasi dalam kehidupan kita? Karena kita percaya bahwa iblis itu, setan itu tidak pernah senang, tidak pernah suka. Mereka selalu dan mau menggagalkan setiap rencana Tuhan. Tapi percayalah bahwa kalau kita menjadikan Tuhan itu sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga kita, maka kita akan tetap kuat. Dan ada firman-Nya di dalam di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Matius 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Nanti akan bacakan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Inilah kenapa pentingnya kita menjadikan Tuhan itu sebagai fondasi dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Karena apa? Seperti katakan, dibangun di atas dasar apa kehidupan keluarga kita? Di atas batu karang Yesus itu sendiri, ataukah di atas pasir? Seperti tadi di ibadah umum dikatakan bahwa mungkin pertama-tama kita berumah tangga, kita di dalam keluarga kita, saat semuanya baik saja, kita akan merasa nyaman. Tidak ada sesuatu hal, kita boleh tenang. Tapi yang namanya kita berhidup berkeluarga, pasti ya ada yang namanya bahwa kita akan mengalami yang namanya persoalan.
kita juga akan mengalami konflik di sana. Dikatakan bahwa tadi juga di dalam ibadah umum bahwa konflik-konflik itu, karena konflik itu apakah kita boleh tetap kuat, apakah kita bisa bertahan, ataukah kita boleh menyerah. Dan yang Tuhan mau bahwa kenapa kita harus menjadikan Tuhan itu fondasi sebagai batu karang yang teguh. Tuhan mau saat dalam keluarga kita ada masalah, ada problem, ada konflik, kita bisa menyelesaikannya. Kita bisa terus tetap kuat. Kita tidak tidak mudah hancur. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Dan katakan apa sih yang menjadi fondasinya? Oh, firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan menguatkan kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang akan menguatkan kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, dan karena firman itulah yang membuat kita bisa memahami satu sama lain, mengerti satu sama lain, ataupun saling mendukung satu sama lain. Jadi saat kita ada konflik, saat kita ada perbedaan, tapi karena kita dibangun di atas batu karang yang teguh, kita boleh tetap kuat. Konflik ataupun perbedaan itu tidak akan menggoyahkan kita, itu tidak akan menggoyahkan keluarga kita, tapi setiap konflik ataupun perbedaan ataupun persoalan itu adalah salah satu cara Tuhan untuk memberkati keluarga kita lebih lagi. Jadi yang pertama bahwa apa yang harus kita lakukan untuk kita boleh membangun kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Tuhan mau bahwa kita menjadikan Tuhan itu sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita. Dan hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita membangun kehidupan keluarga yang dikehendaki Tuhan, bahwa orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kemarin tadi juga dikatakan bahwa orang tua itu harus mengasihi anak, harus benar-benar peduli kepada keluarganya. Jadi kalau dia tidak peduli, dia sama seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi betapa pentingnya peran orang tua, betapa pentingnya teladan daripada orang tua itu bagi anak-anaknya. Karena perbuatan itu berbicara lebih daripada perkataan. Jadi perbuatan orang tua itu bisa dilihat oleh anak-anak. Saat orang tua melakukan hal-hal yang tidak benar, anak-anaknya bisa melihat. Jadi bagi kita, mungkin nanti kita juga akan, teman-teman juga nanti akan menjadi orang tua, berikanlah teladan yang baik bagi anak-anak. Karena apa? Karena teladan yang baik akan membuat anak-anakmu menjadi lebih baik. Jadi hal yang kedua yang harus kita lakukan yaitu tidak orang tua harus memberikan teladan. Karena ada beberapa kisah Alkitab orang tua yang gagal di dalam mendidik anaknya. Kita bisa mungkin pernah dengar tentang kisah yang keluarga-keluarga yang tidak bisa mencerminkan tentang Imam Eli. Imam Eli dia punya anak Hofni dan Pinehas. Imam Eli tahu bahwa anak-anaknya tidak menghormati Tuhan, tapi dia membiarkan saja. Dan apa? Tuhan menghukum Hofni dan Pinehas. Dan itulah yang menjadi kegagalan daripada salah satunya Imam Eli. Dia tidak mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menghormati Tuhan. Itulah salah satu kegagalan. Ada beberapa lagi tentang Ishak gagal. Dia gagal mendidik tentang kasih. Ishak lebih mengasihi Esau dibanding Yakub. Jadi inilah yang menjadi kegagalan daripada Ishak tentang kasih yang diberi kasih. Jadi adapun Yakub pun gagal di dalam mendidik anak-anaknya tentang kerukunan satu sama lain. Sehingga apa? Bahwa saat Yusuf punya mimpi, saat Yusuf punya penglihatan, dan dia mengatakan pada saudara-saudaranya bahwa suatu saat kelak nanti dia mungkin saudara-saudaranya akan tunduk, akan hormat, bahkan bapaknya juga akan hormat. Mereka saudara-saudaranya membuang Yusuf dan menjual Yusuf. Karena apa?
karena Yakub tidak bisa mendidik, mengajar, memberikan teladan tentang kurikulum kepada anak-anak. Ada beberapa hal juga yang gagal tentang memberikan teladan. Tapi ada juga beberapa keluarga yang baik di dalam memberikan teladan. Contohnya tentang Hana. Hana dia adalah ibu daripada Samuel. Samuel itu adalah anak angkat daripada Imam Eli. Ada anak rohani daripada Imam Eli. Seharusnya anak-anak Imam Eli, Hofni dan Phinehas, mereka adalah orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Tetapi Samuel, anak rohani Imam Eli, tapi dia berbeda. Dia tidak punya karakter seperti Hofni dan Phinehas. Karena apa? Karena dia boleh melihat ibunya Hana yang punya karakter, yang punya teladan yang baik atas Samuel. Sehingga apa? Sehingga Samuel bisa mencontoh ibunya. Dia betapa baiknya. Hana selalu tiap tahun dia datang ke bait Tuhan, dia Allah, dia bersembahkan, dia berdoa kepada Tuhan. Dan Samuel selalu melihatnya, dan Samuel selalu belajar bahwa ada keteladanan daripada ibunya tentang dari Hana itu. Sehingga sekalipun saat mungkin bapak rohaninya tidak mengajarkan yang memberikan teladan, tapi Samuel yang boleh melihat orang tuanya Hana, dia punya keteguhan di dalam mengasihi Tuhan. Jadi ada juga tentang Timotius. Timotius itu lahir daripada seorang ibu yang namanya Yunike, dan neneknya itu Lois. Mereka Lois dan Yunike adalah orang tua yang sama-sama juga mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan itulah Timotius melihat iman daripada ibu dan neneknya. Timotius melihat kasih, Timotius melihat kesungguhan di dalam diri mama dan neneknya di dalam melayani Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Timotius boleh menjadi pelayan Tuhan yang setia, pelayan Tuhan yang kuat. Karena dia boleh mempunyai teladan, boleh melihat keteladanan daripada ibu dan neneknya, yaitu Yunike dan Lois. Jadi betapa pentingnya kita orang tua memberikan teladan yang baik bagi anak-anak. Kalau setiap kita memberikan teladan, saya bahwa anak-anak kita juga dikatakan tadi bahwa saat kita bisa mendidik anak, kelak di masa tuanya pun dia akan hidup di dalam kebenaran. Jadi kita layak, orang tua itu layak untuk memberikan teladan yang baik, karena teladan perbuatan itu berbicara lebih keras daripada perkataan. Pada perkataan orang berkata, ayo, tapi perbuatanlah yang anak-anak akan melihat lebih jelas, lebih nyata. Dan yang ketiga yang harus dilakukan bagi setiap kita, yaitu setiap kita harus memiliki dan menjalankan setiap peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi setiap kita anggota keluarga harus menjalankan kehidupan peran dan tanggung jawabnya secara baik. Dan mari kita sama-sama buka di dalam ayat yang Kolose 3 ayat yang Kolose 3 ayat yang ke-18 sampai ke 21. Ya. Kolose 3 ayat yang ke-18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar dalam dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi inilah hubungan, inilah peran, ini adalah tanggung jawab daripada setiap anggota keluarga. Karena kan keluarga itu terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Jadi
Kalau di antara anggota keluarga ini bisa menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan benar, saya percaya bahwa kehidupan keluarga itu akan baik. Kehidupan keluarga itu akan harmonis. Karena apa? Semua anggota-anggota keluarganya menjalankan tugas dan perannya. Istri-istri tunduk kepada suaminya dan suaminya juga mengasihi istrinya. Suaminya sungguh-sungguh mengasihi istrinya. Anak-anak juga kepada orang tuanya dan bapak-bapak ataupun orang tua juga mengasihi anak-anaknya dan tidak menyakiti hati daripada anak-anak. Dan itulah peranan daripada anggota keluarga. Dan mari kita juga baca di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai yang ke-4. Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi inilah peran yang penting yang diperlukan, yang harus dilakukan supaya apa? Supaya bisa melahirkan keluarga yang dikehendaki Tuhan, bahwa setiap anak-anak itu taat dan menghormati orang tuanya, dan bapak-bapak ataupun orang tua mereka tidak menyakiti hati anak-anaknya, supaya apa? Supaya tidak tawar hati, supaya tidak berputus pengharapan. Jadi apa sih yang menjadi peran anak? Apa sih yang menjadi tanggung jawab anak? Bahwa anak-anak itu harus mentaati apa yang dikatakan orang tua, menghormati orang tua, membantu mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan rumah, membantu apapun yang diperintahkan oleh orang tuanya. Anak-anak harus turut dan harus mengikutinya. Dan anak-anak juga harus ada. Anak pun harus mau dan rela untuk dididik dan diajar lewat bimbingan orang tua. Jadi itu adalah tanggung jawab daripada anak, dan tanggung jawab daripada orang tua yaitu harus mendidik anak, mengasihi dan tidak menyakiti hati anak-anak. Jadi saat itulah yang ketiga yang perlu dilakukan, bahwa untuk kita bisa membangun kehidupan yang keluarga yang dikehendaki Tuhan, bahwa kita harus memainkan peran dan tanggung jawab secara masing-masing dengan baik dan benar. Jadi kadang selalu ada ilustrasi bahwa ini, saat anak-anak masih kecil, dia boleh melihat orang tuanya itu sebagai Tuhan, sebagai seorang Superman atau apa. Karena apa? Saat anak-anak masih kecil, dia ditanya, siapa yang paling cakep? Bapak. Siapa yang paling cantik? Mamanya. Siapa yang paling baik? Mama, papa. Tapi setelah dia semakin dewasa, semakin dia bertambah umur, anak-anak itu melihat orang tuanya itu sebagai hantu, sebagai setan. Kadang saat orang tuanya berbicara apa, orang tua saya terlalu banyak mengatakan, orang tua terlalu banyak memerintah, orang tua terlalu banyak membatasi, dan sehingga orang tuaku kuno, orang tuaku tidak modern. Karena apa? Dia tidak mengerti kemajuan zaman. Jadi kadang itulah yang menjadi permasalahan saat ini. Dulu waktu masih kecil, mereka melihat sosok orang tuanya sebagai seorang yang pahlawan mereka, karena apapun yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, kadang orang tuanya bisa mencukupkan. Tapi saat mereka semakin bertambah umur, mereka punya komunitas sendiri. Saat orang tuanya berkata sesuatu hal apapun, sepertinya anak-anak itu merasa bahwa orang tuanya itu yang membatasi kehidupan mereka. Orang tuanya itu yang melarang mereka untuk melakukan segala sesuatu. Tapi apapun, sebenarnya bahwa orang tua itu
mau mendidik anaknya supaya menjadi orang yang benar, supaya tidak salah di dalam pergaulan, supaya menjaga percakapan mereka, menjaga pergaulan mereka, menjaga kehidupan mereka, supaya tidak salah langkah di dalam pergaulan. Itu yang ketiga, bahwa yang perlu kita lakukan, sama-sama kita lakukan bagian kita, peran kita, tanggung jawab saya sebagai orang tua harus mengasihi. Tadi katakan bahwa kita harus, saat anaknya kita harus memuji anaknya, kita harus mengasihi anaknya, kita harus membantu anaknya, dan sebagai seorang anak juga mereka harus mentaati dan menghormati kedua orang tua. Sekalipun orang tuanya di mata anak-anak mungkin nasihatnya ataupun perintahnya itu tidak sesuai, itu tidak enak, tapi taatilah dan hormatilah semuanya. Karena apa? Percaya bahwa setiap orang tua itu pasti ingin mengajarkan yang baik. Bahwa setiap orang tua itu ingin membawa setiap anak-anaknya kepada hal-hal yang lebih baik. Jadi mari kita taati perintah orang tua, hormatilah orang tuamu, supaya apa? Dikatakan bahwa supaya lanjut umurmu dan kita bisa mendapatkan setiap janji-janji Tuhan. Dan hal yang terakhir yang harus kita lakukan untuk kita bisa membangun keluarga yang dikehendaki Tuhan, bahwa kita harus memiliki quality time bersama dengan keluarga. Kita meluangkan waktu bersama-sama dengan keluarga, dan ini juga menjadi PR mungkin bagi saya juga, bahwa kadang saya tidak punya banyak waktu bagi keluarga, tapi kita bersama-sama belajar, meluangkan waktu bersama. Mungkin kita bisa makan bersama. Harusnya kita juga membangun esbah keluarga bersama-sama, kita liburan bersama, ataupun bermain bersama-sama. Karena apa? Saat kita melakukan sesuatu dengan bersama-sama dengan keluarga kita, disitulah kita akan bisa mengerti, kita bisa memahami satu sama lain, kita bisa semakin dikuatkan, kita semakin ditemukan. Dan quality time itu perlu bagi setiap kita, supaya apa? Kita saling memahami isi hati kita lebih baik daripada satu sama lain. Pengharapan yang diharapkan daripada anak, daripada orang tua itu bisa dipahami dan bisa dimengerti. Jadi itulah keempat hal yang bisa saya bagikan untuk apa? Untuk kita bisa membangun kehidupan keluarga yang dikehendaki Tuhan. Jadi seperti tadi dikatakan di awal, bahwa apa sih yang Tuhan kehendaki dari kehidupan keluarga itu? Melahirkan keturunan yang memiliki karakter ilahi. Jadi dan di dalam kita membangun, di dalam kita melahirkan keturunan ilahi, seringkali kita mungkin gagal. Kita akan mengalami kegagalan, kita akan berhadapan dengan kegagalan. Tapi percayalah bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Tuhan juga sungguh mengerti, sungguh mengasihi kita. Dia juga terus akan membawa kita. Asal apa? Asal kita bisa menjadikan Tuhan itu sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga kita, dan kita juga mau apa? Kita sebagai orang tua memberikan teladan bagi anak-anaknya, dan mari lakukan peran kita dan tanggung jawab kita dengan baik, dengan benar. Dan yang terakhir, bahwa mari kita sama-sama luangkan waktu bersama-sama dengan keluarga, melakukan hal-hal bersama dengan keluarga, dan dari situ kita bisa memahami satu sama lain. Jadi itu keempat hal yang mau saya bagikan tentang bagaimana caranya supaya kita bisa membangun kehidupan keluarga yang dikehendaki Tuhan. Dan saya percaya bahwa seperti yang tadi dikatakan, bahwa kita harus keluarga ini adalah bagian terkecil yang Tuhan sudah ciptakan di dunia ini. Untuk apa? Supaya keluarga ini akan menjadi suatu fondasi yang kuat. Karena saat keluarga kuat, maka kehidupan gereja, kota, dan bangsa juga semakin kuat. Jadi mari sama-sama lakukan peran kita, tanggung jawab kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami. Lakukan peran kita dan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dan terus tetap jadikan Tuhan sebagai prioritas. Jadikan Tuhan tetap menjadi fondasi dalam kehidupan keluarga kita. Dan jangan lupa juga, mari kita luangkan waktu kita dengan saudara keluarga kita, dengan anggota keluarga.
Itu saja firman yang bisa saya sampaikan, bahwa mari teman-teman, saya rindu bahwa taatilah dan hormatilah orang tuamu dan kasihilah mereka. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dan akan terus mengasihi dan mengasihi kalian. Itu saja firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita sama-sama satu mata kita. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Inilah firman yang boleh hamba sampaikan. Percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang akan bekerja lebih Tuhan di dalam kehidupan teman-teman kami Tuhan saat ini. Biarlah apa yang mereka boleh dengar Tuhan, apa yang boleh mereka terima Tuhan saat ini, membuat mereka boleh semakin mengerti Tuhan sebagai peran dan tanggung jawab mereka sebagai anak Tuhan. Bagaimana mereka harus menghormati orang tua, bagaimana mereka harus taat kepada orang tua, dan sebagai orang tua juga bagaimana kami harus mengasihi anak-anak, tidak melukai hati anak-anak Tuhan. Kami mau Tuhan, Kau ciptakan Tuhan keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang kuat Tuhan di antara kami saat ini ya Tuhan. Bentuklah keluarga-keluarga kami menjadi keluarga yang menyenangkan Tuhan, disenangi Tuhan, diberkati Tuhan, dan menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk keluarga demi keluarga Tuhan daripada teman-teman kami saat ini. Biar Engkau Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka Tuhan, keluarga mereka Tuhan, hubungan anak dan orang tua Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa ya Tuhan. Dipercaya Tuhan Engkau ada dalam kehidupan keluarga kami, Tuhan, teman-teman kami, karena mereka Tuhan mau dan menjadikan Engkau Tuhan sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Sehingga saat ada badai, ada konflik Tuhan, ada sesuatu Tuhan, persoalan yang terjadi dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan, mereka terus tetap kuat, mereka Tuhan tetap bertahan, karena mereka Tuhan ada di membangun keluarga mereka di atas batu karang yang teguh. Dan kami juga terus berdoa, biarlah Engkau Tuhan yang terus memakai kehidupan mereka Tuhan, masa depan mereka Tuhan, untuk mereka boleh melahirkan keturunan-keturunan yang memiliki karakter ilah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.